Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in acara HDCI. Nah, eta. Haji Dudi Ceng Idris. Apa kabar sahabat soleh semua? Sehat. Masya Allah. Di balik jiwa yang sehat, terkadang terdapat masalah nu tak kunjung pegat. Tapi umat ya nya brother, saberat-berat nama masalah umat ulah di kilo. Mau payu tuh. Abah sehat bah? Alhamdulillahirabbil Masih alamin. bersama tetap ganteng tetap Amin kasep, amin Masya amin. Mudah-mudahan awet kasep. Allah. Da awet muda teu mungkin. Mungkin Kenapa awet muda teu mungkin? Bahaya. bahaya. Kebayang ada ibu-ibu awet muda umur 87 tahun. Awet muda di umur wajah 30 tahun. Engke Ceng I bareng di jalan teh. Neng, bade meuntas? Mau. Luas teh. Luas. Jadi mudah-mudahan awet kasep. Nah, itu. Eta mah Ari Body 2024 Ari pengapian pelati. Beberebet. Betul, Mas Betnya, wah Mas Bet ya alina ya. Ini nih Bah nih, hari ini lagi ada apa sesuatu yang menarik tuh di mana Mang Eja di luar negeri. Katanya teh gini cenah lamun orang teh hayang tenar, hayang terkenal, kemudian pengen cepet viral, jadi harus merapat ke seseorang gitu. Nya hari ini kita sebut saja ada non P Diddy. Wah, eta welahnya. Nah, ini gimana sih sebetulnya terkait masalah circle teh Bah? Maksud circle teh yang tadi itu. Emang iya gitu ketika ada yang merapat ka dieu, kemudian betul sih memang ayahnya contohnya dia bisa jadi melejit. Nah, tapi kah ada efek, ada pengaruh tidak tuh itu di baik di dunia ataupun di akhirat? Circle dalam Islam tuh wajib. Wajib. Sebab circle itu silaturahim. Saya punya circle ini, saya silaturahim di bidang ini gitu kan. Kalau saya silaturahim dengan para pedagang, maka insya Allah saya akan jadi, kan gitu ya. Bersama siapa saya bergaul, seperti itu saya terwujud, kan seperti itu. Nah, sekarang ada juga sih circle kamu kalau kamu pengen populer kepada seorang wanita, ayo bareng. Setelah saya tiduri, saya tanggung jawab untuk membuat kamu populer. Ditiduri, ya, bukan ditidurkan. Ditiduri. Beda ditiduri mah. Diboboannya. Diboboan, sanes dibobokeun. Itu. Nah, kalau sudah begitu baru ada yang ada. Nah, tergantung kepada di komunitas itu, di circle itu monopolinya di bidang apa. Misalnya monopoli di bidang judi. Kalau pengen kamu menang dalam judi, ayo ikut saya. Di kelompok saya berjudinya. Tapi omat 10%. Nah, gitu kan? Bisa seperti itu. Naik bengar kan gitu kaya aja. Ada yang seperti itu. Ada juga kalau ingin jadi anggota DPR, kadir. Ada kan gitu, ada kan? Kalau pengen jadi kepala daerah, kadir. Dia menghubungi seseorang yang membuat dia bisa jadi. Itu circle yang dibuat dalam monopoli itu. Nah, dalam Islam circle itu link yang dibuat, dan link ini adalah efek daripada silaturahim. Kalau kita silaturahim, waspadai pada saat kita bergaul bahwa al-musahabatu tasyrikut tabi'ah. Bahwa persahabatan itu akan saling menirukan tabiat. Saling meniru. Ya, saya kan bareng Ceng ini. Tadinya pan orang teh janggot alus jadi siga si eta. Merah putih atau itu Merah putih merah tuh. Si eta. Sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi saling memberikan tabiat. Nah, kalau kalau ingin, tergantung kita ingin seperti apa. Nah, bergaulah kita di lingkungan itu. Nah, hanya memang dalam Islam seorang yang bersilaturahim adalah seorang yang bisa memberikan kehormatan kepada temannya. Kehormatan di dunia ataupun di akhirat, ya. Betul. Nah, itu. Jadi kalau memberikan kehinaan mah ya silahkan saja, kehinaan di dunia bisa, kehinaan di akhirat. Sebab gini, kalau kamu ingin terkenal, wa in lam tastahi fasna ma sita. Kalau kamu tidak malu, lakukan suka-suka. Mangga. Masyita bahasa Arab, datang ke Garut masya. Ha. Datang ke Bandung maman. Mamane. Itu. Jadi kalau kamu ingin terkenal, kencing ya air zam-zam itu. Nah, betul. Sama dengan tadi itu. Iya. Kamu kalau kamu ingin terkenal, boleh saya kencingi dulu. Kan sama meureun.
tapi beda China. Sih mah persepsi da orang mah anger. Mangangser gitu. Nah itu. Jadi Masya Allah ada circle itu ada bisa dibuat kok. Bisa dibuat. Bisa jadi konglomerasi ya, konglomerasi satu kumpulan yang akan berbuat di bidang itu saja. Nah, ada konglomerasi politik adalah. Pengen jadi anggota dewan, mau jadi kalau kamu nggak gaul di situ, kan gitu. Iya. Seperti itu. Bahkan kader partai pun belum tentu jadi. Nah, seperti itu. Nah, dalam Islam tidak, tapi betul-betul ada perjalanan saling memberikan kemuliaan, mengajarkan sesuatu, memberikan kemuliaan. Saya coba Ceng I, Ustadz Ihsan, Mas Bet, kita coba bangun kemuliaannya. Nah, setelah kita bangun kemuliaannya, paling tidak bukan Ustadz Saiful Hudaya membangun diri untuk memuliakan dirinya, tidak, tapi saya memuliakan dia. Setelah saya memuliakan dia, saya akan memperlakukan dia dengan cara-cara mulia. Akibatnya dia akan menjadi mulia, kan gitu. Itu silaturahim. Bahkan seorang suami yang silaturahim kepada istrinya, dia akan membuat istrinya mulia. Dan istri yang silaturahim dengan suaminya, dia tidak akan berbicara tentang keburukan suaminya, dia akan berbicara tentang kemuliaan suaminya, kan gitu. Gini. Gimana Bah? Saya tahu tentang keburukan Kang Dika. Dan memang buruk. Dan saya buruk nggak gantung tadi dipakai. disintrek ngebul. Saya tahu keburukan Kang Dika, tapi saya juga tahu kebaikannya. Mana yang menguntungkan untuk saya? Mengenali dan menyimpan kebaikan Kang Dika atau keburukan? Kebaikan. Ketika saya mengingat kebaikan Kang Dika, saya lebih sehat daripada mengingat keburukan. Ketika mengingat keburukannya, di samping saya dosa, saya juga tidak dapat kesehatan. Betul. Dan Kang Dika juga tidak menjadi mulia buat saya dan buat dirinya. Dan kondisi itu adalah kondisi yang tidak silaturahim. Kalau yang namanya silaturahim, yang kita tahu hanya kebaikan sahabat kita, bukan keburukannya. Tapi Ustadz, kalau nggak dikasih tahu nanti orang pada ketipu sama orang itu. Biarin aja silakan ketipu. Yang penting saya tidak pernah mau gibah tentang dia. Tapi dia asli penipu, Ustadznya kan nipu. Nah, tinggal kita mewaspadai saja supaya teman-teman tidak ketipu, bukan membicarakan dia, tapi bicarakan tentang misalnya dia tuh selalu minta modal. Tapi pasti rugi. Dan orang teh modalnya hilang. Udah aja, kan itu ya, ada yang gitu modal yang udah. Nanti kita bicara kalau ada orang yang minjem, tidak usah nyebut namanya. Ya ada orang minjem biasanya menginjam unggul maka dituna teh sok tipu lah, kan gitunya. Mal bener. Tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut nama, kita berbicara tentang pola bisnis atau apalah. Kan bisa. Tidak usah harus nyebutin si eta penipu suka minjem buat modal, nggak usah kan itu. Nah, ketika saya ingat-ingat kebaikan Kang Dika, pada saat itu saya sedang bersilaturahim dan menjadikan Kang Dika orang yang bermanfaat untuk saya dengan menyehatkan saya karena yang saya ingat tentang kebaikannya saja. Tapi kalau misalkan bab kebaikan boleh kita sebut nama, Bah ya. Terus? Misalkan ini ada seseorang baik, misalkan Mang Dadang ya. Baik orangnya teh gitu. Meureun ya tau geda. Itu mah nama spanduk. Selamat Dadang. Akhirnya Selamat Dadang juga. Wilujeng welcome. Nah, ketika bercerita ke Abah tentang kebaikan beliau, boleh saya sebutkan nama atau enggak? Kebaikan mah boleh ya. Boleh ya kebaikannya. Karena itu saya sering sekali bicara kepada siapa? Kepada para mempelai ya. Kepada para pengantin, kepada para mempelai. Saya sering, jadilah pasangan yang hebat sehingga banyak orang membicarakan kebaikan kalian, dan dari situ kalian sudah memberikan banyak kebaikan kepada orang yang akan membicarakan kalian. Tapi kalau kalian jadi pasangan yang buruk, maka keburukan kalian akan diceritakan banyak orang dan kalian sedang menyebarkan keburukan bagi banyak orang, mendapatkan dosa. Ya kebaikan boleh disebut. Boleh disebut namanya. Tapi ya? jangan sampai kalau seandainya kebaikan itu disebut namanya, takabur enggak? Nah, kalau pita kaburan kita tahu kan, jangan disebut. Naon obatnya? Oh, ngobatin wae. Obatnya setama. Jadi ketika saya membicarakan kebaikan Ceng I, tapi saya khawatir Ceng I jadi takabur. Oke. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ceritakan kebaikannya dan Ceng I tersipu. Aing dong. Nah, bener tuh. Takabur teh nya. Kan ada paribasa takabur gunung dikejar. Kalau pengen tak kabur, cang-cang, Bang. Jadi mau kabur-kabur. Ustaz begini nih, misalkan ada satu komunitas di mana banyak orang-orang soleh nih. Berarti kalau hari ini mungkin nih kita pengen menjadi seseorang yang soleh umpamanya. Kita berarti cari circle pun yang
orang-orang yang dalam tanda petik orang-orang soleh ya begitu ya. Betul. Kan ada perintahnya. Hmm. Perintahnya bergaulah dengan ulama, dekatkan lututmu dengan lutut ulama. Artinya ngobrol dekat-dekatan dengan ulama gitu kan. Supaya keulamaannya menjadi milikmu. Pan juara itu teh deket-deketan tuur. Meskipun sih emang geus deket teh sok kieu ya. Manawi cenah nyelang heula 200. Eta anger eta geus deket. Ada orang. Manawi cenah nyelang. Anger eta. Ya, itu. Jadi mendekatkan Lutut kaki kita, kita. tempat duduk kita dengan mereka orang-orang yang soleh akan membuat kita juga terbawa untuk paling tidak kita kenal dengan kesolehan. Dan ketika kita berbicara tentang kesolehan orang, teruskan ya. Jangan sampai kita beralih ketika kita kecewa langsung kita nggak usah. Ketika kita lihat dari orang yang kita sebut orang soleh itu kemudian kita tahu ada keburukan di dalamnya, jangan kecewa. Jangan kecewa ya. Karena memang kesalahan tuh hak kita gini. Ini ada yang bagus sekali. Gimana? Saya dapat nasihat dari waktu saya konsultasi. Kebetulan saya sering sekali konsultasi kesehatan ke dokter kandungan. Nah gitu nanya yang serikan teh. Saya teh langsung datang ke ruang konsultasi di dokter kandungan. Urang teh didapangkeun nih. Sampean teh di gitu. Di ranjang persalinan. Beliau ketika saya merasa bahwa ya Allah, ya Robi, saya teh banyak salah, ada semacam tertekan oleh rasa salah saya. Apa jawaban dia? Ustadz, kalau Ustadz diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Langsung tidak? Ya melalui tanah dan lain sebagainya kan. Tanah liat, tanah keras, tanah hitam, macam-macam lah. Jadilah saya. Tanah sengketa. Mata akhlakna ge rudet. Bawaan teh pasea. Nya sih karena orang-orang lu suka tawuran di jalan bener diciptakan dari tanah sengketa. Bener. Mun ieu mah teu puguh cicingna dibuat dari tanah tak bertuan. Sajadi. Oke. Cokor. Terus apa, Dok? Ustadz pasti bersalah. Nah, Nabi Adam itu langsung tangan Allah yang bikin. Ningan tetap Nabi Adam ge salah. Oh subhanallah. Padahal dengan tangan Allah langsung. Tapi tetap Nabi Adam tidak sanggup menghadapi godaan setan. Molotot tah. Nya genya euy. Jadi nggak apa-apa saya salah, bukan nggak apa-apa salah Ustaz. Allah akan mengampuni kita. Karena Allah tahu, Allah tidak dengan tangannya langsung Allah membuat kita. Tapi melalui tanah-tanah yang ada, tanah urut pasea, urut naon, tadi tanah sengketa. Ya. Tanah Lembang, tak subur sih tahu. Teu kau pantal jadi budak. Gitu. Mun ieu tanah jarian, ti kau pantal jadi budug. Nah, itu. Jadi subhanallah. Meskipun kita bisa berpandangan seperti itu, tapi kita juga bisa berpandangan lain ya. Berpandangan bahwa ya Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dan dibiarkan oleh Allah bersalah supaya jadi contoh kan. Betul. Bahwa manusia mahalul khata wa nisyan. Tempatnya lupa dan salah dan lupa. Nah, dengar. Terus Nabi Adam satu salahnya sama nggak kualitasnya dengan Cheng I yang 1000 salahnya? Beda lah. Nabi Adam tuh satu salah di hadapan Allah langsung. Cheng I 1000 salah tidak di hadapan Allah. Benar. Artinya dalam perasaan tatapan ya. Secara panca indera. Jadi kira-kira Allah akan mengampuni kita nggak? Eta bahasa dokter kandungan dong. Langsung orang teh hayang ngajuru. Tapi eta posisi ngobrol balik di USG teh. Nya anakna lalaki teh para ruguh gitu. Jadi itu kan ungkapan yang ya saya sendiri maca Quran bolak-balik tapi gitu kan. Akhirnya saya tahu bahwa setelah itu saya ulangi lagi baca Quran dari Al-Fatihah lagi. Ternyata saya harus ngobrol dengan Allah supaya lebih dalam lagi. Ternyata ngobrol dengan Allah tuh ketika Al-Quran mempengaruhi saya setelah saya baca itu ngobrol dengan Allah. Saya ngobrol dengan Cheng I. Cheng I banyak memberikan kalimat-kalimat nasihat yang baik lah pada saya meskipun tidak langsung menasehati. Tapi itu tidak mempengaruhi saya. Itu ngobrol bukan? Bukan ngadangu. Ngadangu jeung komentar disebut ngobrol kumaha mempengaruhi.
Dan saya ngobrol dengan Al-Quran, dengan Allah melalui Al-Quran. Saya ngobrol dengan Allah melalui sholat, dan sholat saya mempengaruhi saya. Di situ saya sudah tidak berani lagi berbaik sangka kepada Allah. Tuhan itu jelas Allah baik, yakin. Saya tidak akan nyangka lagi. Sok model saya disangka kasepan, embung pan. Ridho nggak kalau saya disangka kasep? Sumpah ente dah geus nya atuh. Jadi teu kudu disangka deui. Teu kudu disangka geus jelas Dan satu keniscayaan. Bahasa daerah rada tarik orang Garut. Itu. Jadi kalau memang sudah iya gitu udah masih perlu berbaik sangka. Sampai muncul istilah positive thinking. Berpikirlah positif. Teu kudu berpikir positif, nges. Biasakan berpikir seluas-luasnya yang baik, yang indah dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Sudah lagi bukan berpositif thinking. Kalau berpositif thinking masih ada thinking tidak positif, meren? Iya, Iya kan? betul. Masih ada pilihan pikir. Saya tidak akan milih lagi berpikir. Saya akan baik saja, udah. Kecuali yang tidak ada pilihan ini sehingga Aten ngobrol positif bunting. Eta nulintuh. Nulintuh. Itu. Jadi subhanallah, ini oh ya udah, saya tidak akan positive thinking lagi. Saya akan berusaha mencari sisi baik, sisi indah, sisi bagus, sisi yang menguntungkan dari apa yang Allah anugerahkan. Itu. Sudah tidak perlu lagi positive thinking. Aduh, si Gana istri saya kieu teu kudu make sigana, istri saya baik titik. Udah selesai. Loh iya, istri saya masakanna nih asin pisan. Dicarilah positive thinking. Kalau tidak ketemu kan berat. Ya udah, sekarang istri saya masakannya gini, segala ini menu baru akan saya coba. Udah nikmati, beres sudah. Hah? Burakeun. Henteu sayur asin tuh. Ya udah. Da pangset sarua. Aya sayur asam, aya sayur asin. Jadi nggak ada masalah loh. Setelah saya baca Quran, saya ngobrol dengan Allah, saya tidak lagi pantas untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena dari situ saya sudah yakin betul Allah baik. Sampai surat Ali Imran 191 itu saya tulis di akuarium. Di situ ada ya. Tulisanan di akuarium itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Betul. Kan itu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak sia-sia. Lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa minta perlindungan dari siksa api neraka? Karena semua yang mengagumkan membuat kita kufur kepada Allah. Istri cantik, kufur kita kepada Allah, akhirnya kita menyembah istri. Iya kan? Mempertuhankan istri. Suami kasep, mempertuhankan cinta suami. Terus apa benda yang bagus kita pertuhankan sampai ketika benda itu kesenggol terus jatuh kita ngamuk, menghilangkan kemanusiaan kan. Anak sampai disentak bebeakan gitu. Gara-gara guci. Terus sentak bebeakan budak teh ngaleungit. Kemana budak? Pan beak. Beak disentak bebeakan. Itu luar biasa itu. Banyak kita karena itu berlindung fakina atau benar. Yang pasti semua rasa kagum ini adalah rasa yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan itu terjadi pada saat kita ngobrol dengan Allah itu. Masya Allah. Ini ada yang dari Tanjung Sari nih. Wah, Sumedang tuh. Cirina tahu Sumedang naon? Aya tanda tangan bupati. Dan memang dia serba tahu sih. Iya. Kok tahu. Nah, ini nih Bah, nih salah satunya ada dalam surah Al-Furqan ayat ke-28 ada kalimat ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Jadi ternyata ada kalimat di situ, oh celaka aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia. Berarti mungkin ada ya dari pertemanan itu pada akhirnya menjadikan celaka ya. Saya tidak pilih Ceng'i. Saya pilih si fulan, seseorang di luar sana. Karena dia memberikan keberuntungan kepada saya. Saya jadi gaya, saya jadi kasep, kemana-mana abring-abringan pakai mobil bagus terus, pakai ngobrol pun elit ya. Sementara dengan Ceng'i orang hese rek ngobrol kayak masalahnya kita syaratnya nunjeng Ceng'i mah kudu make RE King. Kumaha ngobrol napan hesenya gandeng. Jadi dan saya tidak berteman dengan Ceng'i gandeng atuh. Padahal Ceng'i teh surga. Pas di akhirat nanti saya akan berkata seperti kaduhung saya tidak bergaul dengan Ceng'i. Kunaon bergaulnya dengan si fulan itu. Saya asik memang di dunia, tapi saya ya Allah, saya dapat siksa di sini.
Itu persis seperti catat. seperti seorang laki-laki melamar seorang wanita, dia tidak diterima lamarannya. Beres, nikahlah laki-laki dengan wanita yang lain. Setelah laki-laki itu sukses dengan istrinya, terus reuni dia. Setelah reuni, si wanita yang dulu nolak dia sudah cerai rumah tangganya. Terus si laki-laki teh pakai kaos teh gini, tong kaduhung. Tong Pada kaduhung. saat reuni ditarik tulisan tong kaduhung, rudet teh. Rudet, aduh. Rudet pisan gitu. Tong kaduhung pas ngelewas karasa juara itu. Jero eta mah. Jero Ya, pisan. jero, masyaallah. Ini nih mungkin sebelum di inilah. Nah ini guru kita hari ini ada agenda lagi, setelah ini kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Amin, dan kelancaran. amin. Misalkan begini nih Mbah nih. Ada satu circle di mana di situ teh misalkan seneng sesuatu yang hari ini barangkali kalaulah tidak judi mungkin di dalamnya ada kesia-siaan. Nah, onolah kesia-siaan. Kemudian kita punya dalam hati teh punya misi. Yang narik tuh babaturan saya. Terus terjun ke dinya teh ikutan gitu. Kemudian pada akhirnya rada nyobaan heula itu gimana tuh kalau dalam sudut pandang Islam itu Bahasa saya, kita nyemplung gitu dah. saya jangan pernah berpikir bahwa kepala kita sangat kuat. Jangan pernah membenturkan kepala kita ke tembok untuk menguji kuatnya kepala kita. Nges tembok teas kan gitunya. Nah, sekarang ada orang kesana, nggak usah kita terjun ke situ. Cukup wa ma'alaika illa balagul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan sejelas-jelasnya, bukan ancrub. Kan itu ya. Sudah ajak aja, bro, salah teh judi teh mending jeung aing yuk. Naon ngaji lah yuk. Alah ngaji teu beunang duit. Dia cuma dibagi duit sih ngajina. Kan gitu. Nya duit monopoli. Ya pokoknya mah. Jadi Masya Allah. Setelah begitu bahaya. Jangan, saya ingat sekali cerita guru dalam pelajaran mutolaah ya. Ada sekumpulan jeruk segar, dimasukin satu jeruk buruk. Jadi jeruk makan Buruk semua, kan gitu. Tidak ada cerita 100 jeruk buruk dimasukin jeruk segar jadi segar. Tetap ke bawah buruk. Udah jangan coba-coba ancrub ke situ mah. Tidak. Ada teman yang suka pergi ke pelacuran, saya pengen ngajak dia untuk soleh. Nyobaan weh, pandai. Pandedeuyeun. Pertanyaannya kan gini. Saya pengen diajak dia supaya soleh. Pertanyaannya, emang kamu yang bikin soleh? Rasulullah saja ngobrol tiap hari jeung Abu Thalib tidak membuat Abu Thalib masuk Islam. Nah, jangan tiap hari itu teh. Bahkan Abu Thalib sampai jatuh cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad punya masalah pun Abu Thalib sering menangis. Karena khawatir. Dia tidak masuk Islam karena takut dijauhi oleh saudara-saudaranya. Kan itu, tidak masuk Islam karena takut dijauhi oleh adik-adiknya, kakak-kakaknya, seperti itu. Betul. Yang saat itu sangat besar, sangat kuat menjadi tokoh di sana. Seperti itu. Jadi Abu Thalib saja tidak bisa oleh Rasul, kekasih Allah. Sekelas Rasul. Apalagi kita UMI. Saha urang atuh jeung hayang nggak usah kita pengen orang lain soleh karena kita, biarkan Allah yang mensolehkannya. Tugas kita cukup memberitahu saja dan mendoakan barangkali. Dan mendoakan dan memberikan keteladanan. Memberitahu tidak saja dengan kata-kata ya, bisa juga dengan sikap. Ya. Udah cengi lu rudet aing geus datang si eta kunaon sok era urang mah kayak sok mere udud. Terus mere duit. Geus kitu teh ngan ngaleos pergi aja, sambil pergi teh cukup dia pegang pundak saya, sing solehnya nges tadi nggak pernah nyuruh apa-apa dia, sing soleh hayo orang era tuh datang deh itu si cengi, alah aing marudet terus datang teh mau duit sagepok bari dibikeun lain duitnya anan bari ngomong hakan pan urang hese ngadahar duit mangkaning koin panteas. Jadi ada orang yang membuat orang lain seperti itu, ada, tapi mungkin dia belum dapat hidayah sampai susah dia mau pindah gitu kan. Dan cengi dengan sabar terus dilakukan. Bahasanya apa? Bahasanya yang penting saya dapat pahala dan Allah ridho. Selesai tugas saya untuk memberikan ini kepada dia sudah, dan terserah dia mau berubah jadi baik atau tidak kumahadinya. Itu. Ini ada pertanyaan barangkali ayah meureun. Ada juga Mang Iman. Ada nggak? Kalau ya Mang Dika, silakan Mang Dika. Tadi yang mengenai ngobrol sama Allah kan harus baca Al-Qur'an itu. Kan kalau misalnya bahasa
bahasa Arab kan nggak ngerti. Kalau misalnya baca terjemahannya Aman. Itu dia yang kita kenapa harus belajar tentang Islam tuh dimulai dari belajar bahasa Arab. Dan kenapa sekarang orang Arab yang diserangnya? Jangan seperti Saudi jadi Wahabi nanti, tapi nggak usah jadi masalah meren. Kan di Saudi teh Wahabi, kita sudah banyak Wahabi yang anti tahlilan di sini seperti di Saudi. Teu kudu dimasalahkeun kitu jeung teu kudu rame. Cukup ngobrol we jeung ustadna. Tad cengi anti tahlilan kunaon? Kan cukup gitu meureun, sok diskusi. Kan itunya. Enggak usah diviralkan, dimediakan sampai mempermalukan bangsa yang dia tunjuk, bangsa Arab. Tempat Ya kan gitu ya, Rasul di tempat situ. terakhir. Akibatnya Mang Dika malas. Mana yang Mang Dika akan pelajari bahasa Arab, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang? Mending bahasa Inggris duluan. Udah sumber ilmu Inggris cenanya kan gitu. Cek saha ceng. Punten. Ayam sorry. Kak Abdi. Ayam kalkun. Siapa bilang sumber ilmu itu berbahasa Inggris? Buka tuh kitab-kitab nungga jajar berbahasa Arab. Di sana banyak sekali ilmu. Kita nganggap frame kita sudah berpikiran bahwa sumber ilmu itu Inggris. Enggak lah. Justru yang Inggris itu datangnya dari situ, dari huruf-huruf Arab itu. Huruf Arab itu. Ada naon? kalau misalnya baca tanpa mengerti gitu, baca artian bahasa Indonesianya aja takutnya salah. Ya, jangan bahasa Indonesianya, baca bahasa aslinya. Terus setelah membaca bahasa aslinya kita coba ikut terjemahkan. Dan kalau kalau kamu tidak tahu, fas'al ahla dzikri. Tanyakan kepada yang lebih tahu, jangan sok tahu kan itu. Udah gitu aja dulu awalnya. Seperti itu. Dan tentang kemudian saya belum juga bisa bahasa Arabnya. Tuh ada mana gerak buku Ustadz Fahmi tadi? Ada buku di situ, buku belajar membaca Quran. Cik tad kadikeun. Ini salah satu contoh aja. Nambut. Nah ini Ustadz. Hadirin. Ini buku metode Nun. Nun. Jadi ceritanya Ustadz Fahmi dan lain-lain berjalan ke Baduy. Orang Baduy itu minta Quran. Dikasihlah oleh Ustadz Fahmi dan teman-teman touring ke sana membagikan Quran di sana. Terus setelah 1 bulan, 2 bulan ditanya lagi, "Kumaha Quran teh tos dibaca?" Sayanya, "Teu acan Ustadz, kenapa belum?" "Eueuh nu bisa." Cenah, ongkoh minta Quran tapi nggak bisa baca. Akhirnya terfikirlah oleh Ustadz Fahmi dan teman-teman, kalau Iqra sampai 6 kan panjang. Harus berbulan-bulan, bertahun-tahun meren. Akhirnya dibuatlah metode Nun ini. Metode ini ternyata sangat cepat. Pilih ya orang tua, bapak-bapak yang belum bisa baca Quran, beli ini deh. Beli ini asli. Iqra Ini metode diajar Nun. metode ini. Dan ini luar biasa menurut saya. Nah, jadi dimulai Nun. Lain usina nun kabeh mang. Heeh, sehingga orang curi can dibaca kela bisi. Bisi heueuh deui. Kana dipromokeun jerona nun kabeh. Nun jauh di sana, Nun di, jauh di di sana. Banten, di apa. Nah itu, jadi kalau tidak tahu Arabnya belajar baca wajib. Ustaz, bagaimana dengan penulisan? Katanya Allah itu la-nya panjang jadi alif, a l l a a h harusnya. Jangan a l l a h. Terus insya Allah juga bukan i n s y tapi i n s h. Fahami, huruf Arab tidak bisa dilatinkan. Kalaupun dilatinkan, setiap negara pasti beda-beda. Ada yang nulis Al-Kautsar itu TS ya, SAR TS. Ada juga yang menulisnya bukan TS. Apalah Al-Kautsar pakai Z apa, pokoknya gitulah. Beda-beda setiap negara. setiap negara. Karena itu huruf Arab tidak bisa dilatin. Itu juga yang membuat Al-Quran tidak dilatinkan, juga tidak disebar dalam bentuk terjemahannya, Latin, tapi betul. aslina Original. selalu original yang membuat Al-Quran tetap terjaga. Sampai hari Jadi salah nggak kalau kita nyebut insya Allah pakai SY? Nggak salah. salah, betul. Kalau menulis insya Allah pakai SH, itu salah. Ada itu ya. Hah? Non STS teh? Sarjana TS ya. Iya. Bebas lah. Mamane lah. Mamane lah. Masya Allah. Itu jadi ada hal yang tentang huruf Arab
pahami bahwa huruf Arab itu bisa saja kalau dilatenkan setiap kita beda-beda. Tapi kudu kaharti gitu kan, betul-betul mengarah ke sana kepada huruf yang dimaklumi. Yang dimaklumi, Itu. Jadi bagaimana kalau tidak tahu terjemahannya, baca terjemahannya tapi Arabnya jangan dilewat. Kemudian kalau tidak paham maknanya, tanyakan kepada yang tahu, kan itu. Insya Allah itu namanya ngobrol dengan Allah. Usaha Kang Dika membaca huruf Arabnya dan dan mencoba memahaminya sambil bertanya kepada yang tahu, meskipun hese untuk paham, kira-kira dibantuan mau Allah. Dibantu. Pasti dibantu. Karena yang tadi itu bukan Slow. berprasangka baik kepada Allah, tapi Allah memang baik. Betul. Pasti akan bantu kita. Betul. Terus kebaikan Allah yang pasti akan bantu ada yang lain. Contoh misalnya Ustaz. Kebaikan dari Allah. Iya, kepada kalau kita berbuat baik Allah pasti bantu cenanya. Ya, Cik ya. contoh-contoh. Salah satunya itu dalam Al-Qur'an ada kalimat in ahsantum li anfusikum. Di anfusikum. Terus Itu kan sudah sesuatu yang pasti tuh. Jadi ketika kita berbuat baik itu kan otomatis tuh kebaikan itu teh balik lagi ke kita. Berarti betapa baiknya Allah tuh, kita yang berbuat baik kok Allah dibalikkeun deui kebaikan itu. Berarti kan Allah bantu juga tuh. itu luar biasa dalam banget. Kalau saya bersodakoh ke Ustadz, saya gembira kan. Ustadz dapat 20 juta dari saya. Terus apa yang saya rasakan di hati saya? Bahagia. Bahagia lebih besar nggak dari 20 juta? Lebih besar tuh. Itu Bahkan dia. tidak bisa dibeli. Itu dia. Jadi in ahsantum fali anfusikum teh didinya sebetulnya ketika kita berbuat baik kita yang untung. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Ketika Fikri mangmentaskeun Nini gembira tapi Fikri untung teu? Untung karena si Nini itu langsung ningali ka Fikri. Mudah-mudahan incu abdi jeung si eta. Ari pek incu teh princess. Buh. Nu datang lagi karena kuda unicorn. Bener. Pas kenalan Neng sa Dadang. Aing jong. Dadang. Zongnya princess Dadang. Ya. Punten Mang Dadang, punten. Bener ya Kang Dadang itu. Jadi ada ini in ahsantum wali anfusikum itu sering sekali kita katakan bahwa padahal semua perbuatan baik ya Mas Bet itu untuk kita sendiri. Mas Bet berbuat baik dengan kopinya. Mas Bet bahagia. Kebahagiaan Mas Bet kira-kira kalau ada virus dalam badannya, kira-kira mati nggak oleh kebaikan itu virusnya? Mati. Kalau kebaikan itu tidak dilakukan, virusnya membesar tidak? Beranak pinak? Iya. Pada saat Mas Bet berbuat baik, diundang oleh Allah berbuat baik, kemudian berbuat baik, set bahagia, virusnya langsung mati oleh kebahagiaan. Masya Allah. Iya kan? Bahkan virusnya hijrah. Jadi soleh pakai peci. langsung ngalegitan tato. Bisa jadi. Itu. Jadi Masya Allah. Sering sekali kita betul Ustaz, bahwa Allah itu luar biasa. Memberikan banyak sekali perintah, aturan kepada kita yang untungnya semua untuk kita. Untuk kita bukan untuk yang lain. Sok naon yang untuk yang lain. Ada nggak perbuatan baik kita untuk orang lain yang kita lakukan kepada orang lain? Ada. Semua kebaikan kita orang lain harus untung. Karena dampaknya. Tapi yang sangat besar mendapatkan untung siapa? Kita. Pasti itu. Ibarat yang Abah sampaikan, barangkali ketika kita berbuat baik kan kita jadi lampu. Nah hak itu kan abi bohlam. Nah tapi kan ketika jadi lampu, orang lain tuh cuma kena cahayanya saja kan sebetulnya. Tapi dengan kena cahaya orang lain pun jadi terterangi jalannya. Tapi kita harus paham bahwa sumber daripada cahaya itu ada di lampu itu. Dan pahami bahwa ketika lampu itu pergi dia poek. Itu benar. Jadi tuturkeun lampu teh gitu kan. Tuturkeun lampu. Artinya ikuti orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas tidak membuat kita tersesat. Lampu pijarnya teh benar. Iya itu. Itu juga rasa. Ajib. Ya, ini hidup cengi. Alhamdulillah menuju hidup ya oke. Mohon maaf aing dikubur. Jadi kalau di luar negeri pengen sukses datang ke PDD. Kalau di dunia di Bandung lamun hoyong soleh datang ke Padudi. PDD jeung Padudi. Bahaya. Ya, PDD mah simbol seksual. Seks bebas. Ini mah simbol kesolehan, Pak. Masya Allah. Bahaya. Aduh. Itu jadi ini
tentang kegembiraan, kebahagiaan atau kepuasan, sebut saja seksual. Saya hanya ingin mengingatkan saja kepada kita semua nih yang muda-muda nih di sini. Jangan kalian habiskan masa bahagia kalian sekarang. Ambil sedikit-sedikit saja. Supaya masa bahagia itu bisa kalian ambil sampai masa tua. Kalau kalian punya kuota 100 GB, jangan kamu habiskan sekarang. Ambil sedikit-sedikit saja sampai kuota itu habis di akhir bulan. Jangan sampai tengah bulan udah habis. Kan gitu ya. Itu tentang kuota. Sama kuota kebahagiaan juga begitu. Jangan diambil sekarang lah, nanti aja. Mentang-mentang masih muda, yang bisa kene kawin deh. Kebayang tuh umur 40 50 udah 4 istrinya, pan gaya tah. Gaya. Pas umur 55 udah ngaplek. Udah kebahagiaannya habis. No disintek nih kan. Disintek kebul cek pikir. Jangan, sudah tidak akan indah lagi nantinya. Sudah lebih baik kita simpan kebahagiaan itu dengan merawat keindahan yang Allah sudah titipkan. Udah seperti itu. Jangan ambil ya titip ya. Kuota jangan dihabiskan sekarang. Perpanjang saja pemakaiannya, diirit-irit lah kalau perlu pakai mode hemat. Nah, mode hemat kuota. Perpanjang di Samsat. Perpanjang ya mending aya biaya perpanjangan anak mun teu. Nah, itu. Saya tidak mengambil kebahagiaan pada saat muda. Saya waktu muda beraktivitas, berorganisasi, sibuk. Betul-betul saya habiskan dengan kegiatan kemasyarakatan. Sampai bikin koperasi, bikin segala rupa lah. Setelah sekarang di usia ini saya tidak kehabisan kebahagiaan. Karena cekalotnya masih ada, kuota yang dulu masih belum kepake terus. Stoknya nggak dihabisin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya tetap bahagia karena saya tidak menghabiskannya pada saat muda. Itu. Catat. Pan ada orang bersenang-senang motor teh gonta-ganti dikitukeun. Teu lila eta teh umurna teh. Teu lila motor teh nya Fikri. Jangan kamu habiskan itu kuotanya gitu. Seperti orang tua mentang-mentang keur dinas kene keur makmur, wah diporotan sama anak-anakan itu. Sampai habis setelah tua dia tidak dapat apa-apa. Sedih, Pan. Janganlah. Itu. Siap. Sepertinya cukup mungkin ya? Iya, cukup. Ini terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi semoga hari ini yang berkumpul di banyak, ini ada 300-an ya? Ada nih 300. Eta kan sajalmi duaan ya. Sareng lain. Dihitung dulu. Ya, lain eta mah mau anak gajah. Tuh lalena. Al-hurtum. Al-hurtum tuh lale. Mudah-mudahan tempat ini pun menjadi salah satu wasilah silaturahim kita, sehingga circle kita pada akhirnya tadi tuh yang disampaikan oleh Abah, bahwa dari yang namanya silaturahim itu banyak kebaikan, sehingga kita tidak lagi melihat keburukan dari sahabat kita, yang kita lihat adalah kebaikan dari setiap orang yang hadir. Mudah-mudahan semua kita hanya memiliki kemampuan melihat kebaikan dan tidak dimampukan untuk melihat keburukan. Amin. Dan ini yang terakhir, jangan berprasangka baik kepada Allah, karena sejatinya memang Allah maha baik. Kalaupun kamu tidak melihat kebaikan, kamu belum melek, masih buta kamu tentang kebaikan Allah. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang baik, Mas Bet. Amin ya Allah. Amin. Ya, hatur nuhun kasadayana, terkhusus bagi Abah. Sekali lagi jazakallah khair atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan kita sebagai anak-anak beliau barangkali dengan doa-doa terbaik kita. Semoga Allah jaga beliau. Allah sehatkan beliau, jaga kita semua, amin. Jaga kita semua, amin ya Allah. Yang terpenting adalah semoga Allah ridho kepada kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di episode HDCI yang akan datang. Tetap sehat, tetap taat, insya Allah Allah maha baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.